Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Gosif Fatur Rahman ZR dengan NPM G1B0210001. Prodi Teknik Sipil, mata kuliah Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip rukun iman dan Islam. Yang pertama yaitu prinsip rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini Dia sebagai Tuhan semesta alam dan juga yakin atas keberadaan para malaikat, para rasul, hari akhir dan takdir Allah. A. Pokok ajaran Islam tentang iman. Yang pertama yaitu keimanan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Yang kedua yaitu keimanan kepada para malaikat. Dibuktikan dengan adanya kesadaran bahwa di kiri dan kanan kita selalu ada malaikat pencatat amal, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Selanjutnya yaitu keimanan kepada kitabullah, yaitu dengan membaca dan mengamalkan kandungan isinya dan menjadikan Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman hidup kita. Selanjutnya itu keimanan kepada para utusan Allah dengan menjalankan apa yang disampaikannya atau didakwahkannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. Yang pertama itu takut kepada Allah. Yang kedua itu sholat dengan khusyuk, menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, senantiasa bersyukur, berakhlak baik, tawakal, sabar, menjadikan Rasul sebagai tauladan, senang mendengar bacaan Al-Quran, serta membayar zakat. Fungsi iman dalam kehidupan manusia yaitu yang pertama sebagai penyelamat, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua itu menjadikan manusia yang berakhlak baik. Sebagai pedoman hidup, menumbuhkan rasa rendah diri dan sifat qanaah, ingat akan kematian serta termotivasi untuk mempersiapkan bekal untuk hari akhir nanti, menenteramkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, hidup lebih mulia dan teratur, mendapat ridho dari Allah, dan selalu ikhlas dan tawakal serta tidak mudah terjerumus dalam kejahatan serta kemaksiatan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip rukun Islam. Rukun Islam bisa diartikan sebagai tuntunan cara beribadah dan cara hidup atau bersikap sesuai ajaran Allah yang baik dan benar. Rukun Islam dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Melafalkan 2 kalimat syahadat adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita selain melafalkannya juga harus memahami apa makna dari 2 kalimat syahadat tersebut. Dengan memaknainya, kita sebagai seorang muslim tentu tidak akan timbul keraguan lagi di dalam hati untuk percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban kita yang tidak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu sendiri terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selain sebagai ibadah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sholat sendiri memiliki manfaat untuk tubuh kita. Yang pertama itu meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan pencernaan, meredakan sakit punggung, untuk menjaga kesehatan jantung, menjaga kebersihan, serta mengurangi stres. 3. Menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah wajib hukumnya untuk umat muslim yang telah balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di bulan puasa tujuannya untuk melatih kesabaran dan bertakwa serta mendekatkan diri kepada Allah. Puasa sendiri memiliki manfaat untuk kesehatan kita, yaitu yang pertama menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko terkena diabetes, mengurangi risiko terkena kanker, serta menjaga kesehatan mental. Yang keempat itu menunaikan zakat. Salah satu kewajiban umat muslim adalah menunaikan zakat atau bersedekah. Zakat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya atau pada bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, pertambangan, hasil laut, dagang, ternak, dan lain-lain. Zakat sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu wujud keimanan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan harta yang kita miliki, membangun kesejahteraan, mensucikan hati serta menumbuhkan solidaritas kita. Yang kelima itu melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam terakhir adalah melaksanakan haji bagi umat muslim yang mampu. Setiap umat muslim pasti ingin melaksanakan ibadah haji, namun sering terkendala biaya maupun waktu.
Ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu baik secara finansial maupun secara fisik. Ibadah haji sendiri memiliki manfaat sebagai berikut: meningkatkan rasa syukur kepada Allah, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mampu, dan jemaah haji akan mengalami perubahan yang membuat mereka lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu hubungan akhlak dengan iman, Islam, dan ihsan. Definisi iman dan akhlak. Iman secara bahasa artinya mempercayai atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, serta dengan membuktikannya dengan perbuatan. Akhlak adalah sesuatu yang telah terpahat dalam jiwa seseorang sehingga mempengaruhi sifat dan tingkah lakunya. Akhlak dalam Islam terdiri jadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang kedua yaitu hubungan iman dan akhlak. Iman menyempurnakan akhlak menyempurnakan iman. Iman dan akhlak adalah dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Seorang muslim belum benar dikatakan beriman jika ia belum memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Yang kedua itu iman mendorong ihsan. Iman akan membuat seseorang senantiasa ada di dalam jalan Islam dan berperilaku baik ataupun biasa disebut dengan istilah ihsan. Selanjutnya akhlak terpuji itu setara dengan puasa dan sholat malam. Akhlak dan iman merupakan dua hal yang sejalan, dan seseorang yang memiliki akhlak mulia memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi dalam Islam, bahkan bisa makan dengan orang yang gemar berpuasa dan sholat malam. Selanjutnya yaitu hubungan iman, ilmu, dan amal. Hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Selanjutnya yaitu hubungan iman dan amal. Seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa. Selanjutnya itu hubungan amal dan ilmu. Hubungan amal dan ilmu dapat difokuskan pada dua hal. Yang pertama yaitu ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Yang kedua yaitu jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Maka dapat kita simpulkan bahwa keimanan, amal perbuatan, serta ilmu membentuk segitiga pola hidup yang kokoh. Selanjutnya yaitu kaitan antara iman, ilmu, dan amal. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Sekian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.